Halo guys, kembali lagi bersama Dapur Review di sini. Setelah sebelumnya saya membahas film bergenre drama misteri, kali ini saya akan membahas film bergenre komedi 18 plus yang berjudul American Pie Prison The Naked Mile. Untuk kalian yang belum berumur 18 plus, saya harap jangan menonton videonya karena film ini mengandung materi yang berbau pornografi dan hanya diperuntukkan bagi kalian para jomblo abadi yang sedang mencari bahan. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi membahasnya. Untuk itu kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Film ini dibuka dengan Eric yang sedang pura-pura sakit sehingga ia bisa tinggal di rumah dan melakukan masturbasi. Sayangnya saat ia akan ejakulasi, orang tua dan neneknya kembali pulang ke rumah. Saat akan membuka pintu, tiba-tiba nenek Eric tersemprot air ejakulasinya, sampai-sampai terkena serangan jantung hingga meninggal di tempat. Ayah Eric kemudian menduga bahwa sebagai Stifler, anaknya harus keluar berhubungan seks bukannya masturbasi. Harus kita ketahui terlebih dahulu, keluarga yang bernama Stifler itu terkenal dengan kesnonohan dan kegilaannya semasa muda yang turun-temurun. Sehingga tidak heran jika ayahnya menyuruhnya keluar untuk berhubungan seks. Eric mempunyai teman yang bernama Chus dan Ryan. Mereka bertiga ini masih SMA. Tidak seperti mereka berdua, Eric ini masih polos dan sangat culun. Bahkan Eric selalu diejek oleh kedua temannya itu hanya karena Eric ini masih perjaka. Padahal dia sudah berpacaran selama 2 tahun dengan Siti. Pembahasan saya di film ini hanya untuk hiburan ya. Sudah sewajarnya di Amerika anak SMA yang akan kuliah pergaulannya seperti itu. Dan jangan disamakan dengan di kita karena kita beda budaya. Tidak cukup sampai di situ, Eric pun kembali diejek perihal kematian neneknya yang terkena serangan jantung akibat perbuatan Eric yang tidak disengaja itu. Karena Eric malu sering diejek perihal keperjakaannya, Eric pun langsung menghampiri pacarnya itu dan mengatakan, "Kita ini sudah berpacaran selama 2 tahun, bahkan sebentar lagi lulus SMA dan akan melanjutkan sekolah di universitas. Tapi aku malu menjadi bahan tertawaan seluruh sekolah, apalagi sebagai Stifler kalau aku masih perjaka." Dan Siti pun hanya bisa meminta maaf karena Siti belum siap untuk melakukan itu. Di saat Siti sedang berkumpul dengan temannya pun menanyakan perihal hubungan Siti dengan Eric. Dan Siti pun menjawab bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Pada saat pulang sekolah, Ryan dan Chus mempunyai rencana untuk mengunjungi sepupu Eric yang bernama Dwight Stifler. Mereka akan berkunjung ke kampus atau asramanya yang sedang akan mengadakan pesta setelah ujian. Dan mereka bertiga pun mulai berkemas. Pada saat Eric sedang berkemas, Eric ditelepon oleh Siti. Ternyata Siti menelpon untuk mengajak Eric bercinta pada saat itu juga. Tepatnya jam 12 malam. Alangkah terkejutnya Eric karena seperti yang kita ketahui sebelumnya, Siti belum siap untuk melakukan itu. Tanpa basa-basi, pada saat tengah malam, Eric pun mulai bergegas secara diam-diam menuju rumah Siti. Sesampainya di sana, Eric pun sudah disambut Siti yang telah bersiap-siap dan mereka pun mulai menikmatinya satu sama lain. Tapi tiba-tiba di saat Eric akan mulai merogoh serabi tutung milik Siti, ayah Siti pun terbangun. Aduh Eric memang belum rezekinya, Rick. Dan Eric pun panik ketakutan setengah mati mencari tempat untuk sembunyi. Sampai-sampai Eric lari terbirit-birit kabur tanpa menggunakan busana dan hanya memakai kondom yang belum dilepasnya itu. Aduh kebayang gak tuh melihatnya? Ada-ada saja kelakuan si Eric ini. Setelah kejadian semalam yang memalukan itu, esoknya Eric dan Siti bertemu di perpustakaan sekolahnya dan membicarakan perihal kejadian semalam itu. Dan mereka pun sepakat melupakan kejadian itu. Dan Siti makin tidak siap melepaskan surabi tutungnya itu. Eric pun makin jangar dan rungsing karena gagal merogoh surabi Siti. Daripada terlarut-larut dalam kerungsingannya,
Erik dan kedua kawannya itu memutuskan untuk pergi menemui sepupunya untuk mengikuti party ala anak kampus yang diadakan sepupunya itu. Sesampainya mereka di sana, mereka cukup terkejut melihat kegilaan yang dilakukan sepupunya yang sedang melakukan perlombaan minum cihui sampai-sampai membuat lawannya itu tumbang. Karena keluarga Stifler memang terkenal akan kegilaannya, terutama pada para wanita, dan hanya si Erik yang masih culun. Maka dari itu Erik datang ke tempat sepupunya untuk mencari jati diri, terutama sebagai keluarga Stifler. Tidak cukup sampai di situ kegilaannya, ternyata Stifler mempunyai rival dalam kampusnya itu. Erik dan temannya itu dibuat terkejut saat melihat rival sepupunya itu ternyata para cebol. Dwight pun memberitahu Erik untuk tidak meremehkan para kurcaci itu, karena para kurcaci itu sangat mahir dalam bidang olahraga, bahkan bidang para wanita. Pada saat mereka bermain American football, Erik, Dwight, dan kawan-kawan secara mengejutkan dikalahkan oleh para kurcaci itu, sampai-sampai babak belur dibuatnya. Setelah kejadian itu, Dwight sebagai sepupu Erik mengajak Erik dan kawan-kawan memanfaatkan hari libur kebebasannya, terutama Erik yang harus membuktikan jati diri sebagai keluarga Stifler dengan cara mengencani atau meniduri para wanita. Dan tidak disangka-sangka, Erik pun langsung mendapatkan gebetannya itu. Ryan dan Cus pun sangat senang melihatnya karena Erik telah membuktikan jati dirinya. Tidak seperti mereka berdua malah mendapatkan penolakan, bahkan hingga berebut dengan para kurcaci. Tetapi tetap saja walaupun Erik mendapatkan gebetan, Erik masih bimbang perihal hubungan yang dijalaninya bersama Siti, karena Erik cukup menghargai dan menjaga perasaan Siti walaupun sedang berjauhan. Scene kembali pada Dwight yang baru saja beres mencuk di rumah wanitanya itu. Pada saat Dwight berjalan sendirian menuju asrama kampus, tiba-tiba Dwight dihampiri oleh mobil van, dan tak diduga ternyata di dalam mobil van itu berisi para kurcaci yang sudah bersiap dan langsung memukulinya. Dwight pun babak belur dibuatnya sampai harus dibawa ke rumah sakit. Bukan tanpa alasan jika para kurcaci memukuli Dwight, karena para kurcaci akan menggagalkan acara parade kampus agar tidak bisa dihadiri oleh Dwight. Saat di rumah sakit pun Erik diberikan sedikit wejangan oleh sepupunya itu perihal nama keluarga Stifler, karena hidup dengan nama keluarga bukanlah hal yang mudah. Esok malam pun tiba, Erik, Ryan, dan Cus pun datang menghadiri acara kampus. Kita akan dibuat terkejut, ternyata acara kampusnya itu adalah lari telanjang mengitari seluruh kampus. Mereka bertiga pun cukup terkejut melihatnya. Sebelum acara lari dimulai, mereka didatangi oleh para kurcaci yang mengejek mereka karena masih memakai pakaian. Dan ketua kurcaci itu pun menanyakan perihal keberadaan Dwight, karena seperti yang kita ketahui kalau Dwight sedang berada di rumah sakit. Tiba-tiba Dwight pun muncul layaknya raja dan disambut secara meriah. Para kurcaci pun keheranan karena mereka merasa sudah membuat babak belur Dwight dan yakin sudah membuatnya terkapar di rumah sakit. Dwight pun mengatakan jika dia tidak akan gentar hanya karena dikeroyok seperti itu. Gebetan Erik dan temannya pun datang dan telah bersiap untuk mengikuti acaranya itu. Sebelum memulai acaranya, Dwight pun memberikan dorongan semacam pil ekstasi. Mereka pun tanpa basa-basi menekannya, dan hanya Erik yang tidak memakannya. Ternyata obat itu bukanlah ekstasi, melainkan obat kuat yang membuat penis mereka berdiri sangat lama. Dan acara lari pun dimulai. Ryan dan Cus pun menjadi bahan tertawaan para peserta lainnya dikarenakan mereka berlari sambil ereksi, dan itu cukup membuat yang lainnya melohok melihatnya. Setelah acara lari selesai, mereka pun melanjutkannya dengan acara party dan perlombaan lainnya. Sesudah mereka cukup mabuk akan acara party itu, Erik, Ryan, dan Cus pun membawa masing-masing gebetan mereka ke ruangan yang sepi, dan eksekusinya pun dimulai. Tidak seperti Ryan dan Cus yang sangat menikmatinya, Erik justru saat akan merogoh surabi tutu milik Brandy malah teringat akan Siti pacarnya.
dan seketika kenikmatan hakiki yang di depan mata itu hilang. Tanpa basa-basi, Eric pun meninggalkan Brandy dan beranjak pergi pulang menemui Siti yang sedang party ala anak SMA. Eric pun dengan berani dan pedenya mengungkapkan isi hatinya di hadapan teman-teman Siti. Dan Eric pun meminta maaf perihal dirinya yang telah egois meninggalkannya. Dikarenakan pada saat itu Eric sedang jangar kepada ayah Siti yang saat itu mengganggunya. Tanpa basa-basi, Siti pun memaafkannya. Dan akhirnya Siti pun memberikan surabi tutungnya beserta arang-arangnya. Dan film pun selesai. Menurut saya film ini cukup seru, menghibur dan sangat memacu adrenalin. Sebenarnya film ini banyak menampilkan adegan yang sangat vulgar dan tidak bisa kami tampilkan secara utuh. Jika kalian ingin menonton filmnya secara utuh, silahkan kalian cek link di kolom deskripsi. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan film kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sekian dan terima kasih.